wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Wisma dan rekan saya Saya Amelia. Selamat datang di podcast saya, podcast yang membahas berbagai topik menarik seputar pendidikan dan kehidupan. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu profesi keguruan. Nah, teman-teman, di podcast kita kali ini kita akan kedatangan tamu spesial banget nih. Kita tuh kedatangan tamu guru guys, guru TPQ di TPQ Asyarqawi teman-teman, dengan 1 tahun pengalaman beliau mengajar. Dan di samping saya ini ada Ibu Nala Isma Arsyandana. Oke, langsung aja kita ke tamu spesial kita, Ibu Nala. Nah, kita langsung tanya-tanya aja ke Ibu Nala ya teman-teman. Ibu Nala, apa sih yang Ibu Nala pikirkan pertama kali waktu Ibu Nala menjadi guru, dan kenapa Ibu Nala itu mau banget jadi guru kayak gitu? Baik, terima kasih sebelumnya. Ini teman-teman dari mana? Dari Uniwara. Oh, dari Uniwara. Prodi apa? PGMI. PGMI. Baik, karena ini bertanya seputar tentang guru. Awalnya itu seperti ini ceritanya. Saya mengambil langkah untuk menjadi guru itu sebenarnya tidak dari diri saya sendiri. Karena saya dulunya basicnya dari pesantren, jadi orang tua saya menyuruh saya untuk mengamalkan ilmunya sebagai guru. Jadi saya ikut apa kata orang tua. Jadi pas waktu saya mendaftarkan diri ke TPQ itu, awalnya cuman coba-coba, dan alhamdulillah sampai sekarang itu menjadi kesibukan saya pada saat ini. Oke, baik, pertanyaan berikutnya yaitu, menurut Ibu Nala, apa saja sih tugas utama seorang guru selain mengajar di kelas? Tugas seorang guru lebih dari mengajarkan apa materi yang telah dikuasainya, akan tetapi juga memberikan pendidikan akhlak, pendidikan karakter, dan juga pembiasaan ketika di lingkungan. Misalnya menjaga tutur kata, menjaga etika ketika di depan orang yang lebih tua. Nah, itu kadang anak-anak seringkali sudah diajarkan memang dari orang tuanya, tapi kadang kayak lebih ke condong ikut-ikut temen. Jadi ucapannya sering jelek. Jadi kita tugas sebagai guru selain mengajarkan ilmu, mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan kurikulum pendidikan, kita juga harus menerapkan kedisiplinan dan akhlak kepada murid-murid. Baik, berarti tidak hanya untuk memberikan ilmu saja. Benar. Betul ya Bu. Untuk selain memberikan ilmu, kita juga harus memberikan sikap yang baik, karena Karakter yang baik. Betul, karena kita dicontoh oleh mereka. Betul sekali. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, karena kan kami memang sangat ingin mendapat informasi lebih dalam. Nah, menurut Ibu, keterampilan apa saja yang harus dimiliki dari seorang guru sih untuk menjadi guru yang baik dan bisa dicontoh? Keterampilan yang perlu karena saya basicnya guru Madin dan guru TPQ, jadi mungkin bagaimana cara saya ketika di kelas itu tidak jenuh. Entah itu dengan sikap ekstrovert yang harus keliling sana keliling sini, atau hanya dengan ucapan-ucapan yang lembut seperti kan kalau basicnya guru itu meskipun kita belum nikah, itu kadang kita spontan menjadi seorang ibu. Jadi ucapan "nak, sayang, sini" gitu, itu spontan keluar dari mulut kita meskipun kita itu belum menjadi seorang ibu. Jadi seperti itu. Jadi kan tadi Ibu bilang bahwa kita memberikan perhatian lebih kepada mereka, seperti spontan memberikan kata-kata yang lebih lembut bisa diterima oleh mereka. Nah, itu apakah menjadi salah satu reward atau untuk mereka menjadi lebih baik ke depannya, atau bagaimana caranya memberi reward kepada mereka? Apakah harus selalu bareng kata-kata atau seperti tadi? Kalau reward saya pribadi nih ya, untuk saya pribadi itu kadang kalau selesai ujian ataupun ketika anak itu kan setiap masuk kan kita tahu siapa yang paling rajin, siapa yang paling di situ menghargai kita sebagai guru, siapa yang jadi kita itu memberikan semua orang diberi reward. Satu kelas itu saya beri reward, tapi
saya bedakan yang terdisiplin, terrajin, itu saya bedakan, sehingga anak-anak itu punya keinginan, oh aku harus datang lebih dulu supaya aku nanti di akhir itu dapat reward buku atau dapat reward, padahal hal-hal itu hal sepele kayak pensil, buku, tapi anak itu semangat jadinya. Dan biasanya anak-anak itu kalau misalnya males kayak, Bu kok nulis terus sih? Nah itu saya kadang kasih motivasi bagaimana. Kadang yang paling ampuh itu motivasi tentang orang tua sebenarnya. Itu aja. Gitu. Baik, berarti untuk reward memang diberikan kepada seluruh siswa, tetapi memang untuk menjadi pembeda adalah reward yang memiliki atau reward pembedanya diberikan kepada anak yang memiliki karakter berbeda seperti itu, agar rewardnya itu adil ya Bu, untuk semua orang, dan mungkin anaknya nggak merasa dibeda-bedakan. Oh iya, gitu. betul sekali. Tapi mungkin rewardnya ada pembeda untuk karena kan yang lebih supaya menggugah semangat mereka juga. Iya betul. Oke, baik, setelah kita membahas tentang reward dan itu kata-kata motivasi, mungkin pastinya Ibu juga melakukan atau mendapat pengalaman seperti keluhannya Ibu selama mengajar. Meskipun sudah diberikan reward, pasti ada beberapa anak yang masih tidak mengikuti aturan gitu ya kan Bu. Nah biasanya apa sih keluhan paling umum yang biasanya terjadi untuk anak usia dini? Soalnya kan TPK ya, anak-anak usia dini saat mereka itu melakukan atau belajar. Kalau dari saya kan Gen Z ya, Iya. otomatis yang sering naik turun itu mood. Oh iya. Jadi saya tuh sebelum berangkat mengajar itu mesti kok malas temen saya gitu ngajar. Tapi saya kan mikir, saya ini gurunya, maksud saya telat. Nah gitu sih. Dan ketika mood saya sudah berantakan seperti itu dan kita berangkat ke Madin, kadang anak-anak itu ada aja yang tanya hal-hal yang random. Bu, bajunya kok seperti itu? Bu, tapi saya itu kadang keluhannya Gen Z. Sebenarnya itu bukan hal yang penting dalam mengajar. Sebenarnya kita harus profesional sebagai guru. Masa dalam mengatur mood sendiri aja nggak bisa. Sebenarnya nggak boleh dalam hal mengajar. Tapi itu menurut saya sebuah permasalahan bagi diri saya sendiri. Jadi maksudnya keluhan catatan diri saya sendiri sih itu. Dan kadang anak-anak ini ada sih yang omongannya itu kan nyakitin gitu. Apalagi anak-anak yang usia 5 tahun ke atas. Kadang kita juga sebenarnya kita harus memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yang seperti itu. Tapi ya balik lagi ya, saya ini Gen Z, jadi kadang hati saya ini dikuasai oleh amarah, jadi saya kadang bisa nggak ngomongnya itu yang halus kayak gitu, jadi saya ikut emosi juga. Gitu ya. Mungkin lebih susah untuk mengendalikan diri sendiri, apalagi karena kita kan harus kalau sekarang itu guru profesional gitu ya Bu ya. Nah karena kita memang juga Gen Z, saya juga mengolah emosi juga betul kan, karena yang kita ajari ini Gen Alpha dan Gen Beta betul. Nah Gen Alpha dan Gen Beta itu adalah orang dengan gen yang absurd atau dia itu asbun banget. Betul banget. Ada aja pertanyaan yang bikin betul kan Ibu ya. Karena memang kita itu masih sama-sama Gen Z dengan yang mengajar Gen Alpha yang asbun dan absurd seperti itu, mungkin itu yang masih susah untuk kita pelajari, yaitu keprofesionalan seperti itu ya. Mungkin boleh diceritakan pengalaman terbesar Ibu Nala pengalaman mengajar apa saja yang pernah dilakukan? Dulu itu saya itu pas waktu 2024 akhir itu saya tuh sempat diberi amanah untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, mengajar mengaji. Awalnya saya bingung, piye arek berkebutuhan khusus diajari ngaji. Nah itu saya sampai searching, saya tidak ada pengalaman di pengalaman mengajar anak-anak seperti itu. Jadi saya tuh searching bagaimana caranya mengelola emosi anak yang autis, kan anaknya kebetulan tuh autis. Gimana caranya bersikap ketika apakah kita harus marah ataukah kita harus sabar gitu. Ternyata anak yang seperti itu
cukup diberikan satu kata. Misalnya kayak gini, duduk. Satu kata yang memahamkan, karena anak seperti itu mau nyantol di utek sulit. Jadi satu kata, duduk, buka, duduk, buka. Jadi kita harus ikut. Bis, dia jawab Bismillahirrohmanirrohim. Jadi kita harus benar-benar melatih kesabaran di situ. Dan belum lagi kalau dia tantrum, jambak rambut, jambak kodong, dituarek-tuarek. Jadi ya kita harus memaklumi. Dan ketika di situ sebenarnya kalau mengajar anak yang ABK itu nggak terlalu mengkikis mental, cuma kita harus siap badan, karena harus keliling sana keliling sini, narik sana narik sini, buka buku dicoret-coret. Jadi harus benar-benar kita siap di mental, bukan mental apa itu? Ya, badannya itu harus siap. Soalnya anak yang seperti itu nggak nyakitin di hati. Soalnya kan mereka kan bisa dibilang anak yang nyakitin lebih ke badan. Jadi kita harus aktif lah di situ. Gitu. Itu sih pengalaman terbesar saya. Dan saya tuh sampai dikasih sertifikat gitu, pernah mengajar anak penghargaan gitu ya. Jadi saya tuh kayak, ya ampun, saya kalau pulang dari ngajar di situ tuh kayak gini. Sebenarnya aku mengajari dia apa dia yang mengajari aku. Kadang mikir seperti itu. Kadang sampai nangis kalau dia menghafal surat An-Nas dalam waktu 1 minggu itu sudah sangat luar biasa. Begitu. Untuk anak berkebutuhan khusus itu apakah dia sampai sekarang diajar oleh ibu? Kebetulan pas waktu kemarin 2025 pertengahan bulan Juni insya Allah itu anaknya itu ada tambahan tambahan dari psikolognya, tambahan dari psikolog, benar, untuk mengelola emosinya dulu. Nah setelah itu kalau sudah mulai membaik boleh dingajikan lagi. Jadi untuk per hari ini, dari Juni kemarin itu udah nggak ngajar ke situ lagi. Oke, baik Ibu, karena ini sudah memasuki waktu yang berakhir di podcast kita, ada satu pertanyaan yang terakhir yang kita akan berikan kepada Ibu. Apakah ada pesan buat kita calon guru, pesan dan motivasi? Kalau pesan sih, saya kan juga baru menginjak di dunia pendidikan. Maksudnya 1 tahun dalam dunia pendidikan itu masih basicnya itu masih ibaratnya kayak nyemplung. Jadi belum terlalu berpengalaman. Jadi menurut saya itu kalau menjadi seorang guru kita harus bisa mengelola. Yang pertama kan kalau kita dari kecil sampai besar itu sampai sekarang ini sampai kuliah ini sekolah terus. Nah ketika saya menjadi guru saya juga sekolah lagi, jadi nggak ada berhentinya sekolah itu. Jadi kita harus mengelola waktu, kesabaran, telaten, ulet, disiplin. Karena kadang seperti ini, karena saya guru ngaji, iku loh gurunya loh biasanya loh, itu kata-kata itu yang sering sekali mencabuk diri saya. Ya aku masa aku juga yang ini dong, kadang-kadang itu mencabuk diri saya sendiri. Jadi kalau teman-teman biasanya menjadi seorang guru itu bukan hal yang mudah, tapi profesi sebagai guru itu sangatlah, menurut saya profesi guru itu profesi yang sangat mulia. Karena apa? Karena kita, masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Dan jika gurunya sendiri tidak tidak profesional dalam mengajar, kan biasanya ada guru-guru yang hanya melemparkan tanggung jawab, memberikan soal, narik soal, memberikan soal, narik soal, kadang bolos. Nah itu kasihan anak-anaknya. Kadang anak-anak itu sampai, kok nggak diajar yo? Aku ada anak-anak yang seperti itu. Ya ada anak-anak yang suka kalau gurunya izin, izin. Tapi kadang ada loh beberapa anak yang kok masuk mana sih? Aku luwes persiapan. Nah itu ada. Dan itu kadang anak-anak itu males wis, aku nggak ke sekolah wis, gurunya nggak tahu masuk. Nah itu. Jadi kita harus menata niat terlebih dahulu, telaten, ulet, dan
tujuan menjadi seorang guru itu bukan melihat seberapa banyak gaji yang kita dapat. Tapi tujuan seorang guru itu ketika melihat murid-murid kita sukses ke depannya, meskipun murid-murid itu udah nggak inget sama kita. Itu sih, itu aja. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Nala sudah memberikan ceritanya. Ini termasuk sharing-sharing ilmu. Meskipun 1 tahun itu sudah menjadi pengalaman yang lumayan cukup. iya, lumayan cukup banyak kalau untuk kita ya, meskipun 1 tahun. Jadi terima kasih untuk Ibu Nala sudah memberikan ceritanya sedikit, memberikan kesan pesan sebagai mungkin teman-teman yang di sana akan menjadi guru seperti itu. Oke, baik. Dari perbincangan hari ini kita bisa belajar bahwa menjadi guru bukan hanya sekedar pekerjaan saja ya, tetapi juga sebagai panggilan untuk mendidik dan membimbing peserta didik. Oke, baik. Setelah kita tutup dengan kata-kata Kak Risma tadi, dengan penutupan tersebut berarti podcast kita juga telah selesai. Mungkin itu saja dari podcast kita. Saya Yunia Rionia dan rekan saya Afifatul Risma mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.